Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat gitu ya. Karena hari ini kita cuacanya kurang bersahabat gitu ya. Jangan lupa jaga kondisi kesehatan biar kita tetap bisa beraktivitas. Materi hari ini kita berbicara tentang komunikasi massa dalam perspektif sosiologi. Kita akan berbicara tentang apa itu komunikasi massa dalam perspektif sosiologi. Sebuah prolog akan diceritakan bahwa yang namanya komunikasi massa itu berbicara tentang sesuatu hal yang menggunakan media. Jadi sesuatu hal yang dibicarakan menggunakan media massa itu masuk dalam ranahnya komunikasi massa. Jadi kita akan ngebahas lebih dalam apa itu komunikasi massa dalam perspektif sosiologi gitu ya. Nah, kita coba dulu ngomongin tentang pengertian komunikasi massa. Apa itu komunikasi massa? Komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada khalayak yang luas melalui media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan media digital. Bayangkan kalau seandainya tidak ada yang namanya media massa, orang pasti akan capek akan menyampaikan sesuatu hal. Ya, misalnya ibu-ibu gitu pengen ibu-ibu posyandu ya, gitu ya, pengen menyampaikan informasi gitu ya. Menteri Kesehatan ingin menyampaikan informasi mengenai stunting gitu ya. Bahaya stunting gitu, bahwa ibu-ibu itu harus memiliki gizi yang baik bagi anaknya gitu ya. Kalau disampaikan dari rumah ke rumah, bayangin aja capek banget. Pintu satu-satu diketok. Ayo ibu-ibu, jangan lupa anaknya dikasih susu biar anaknya tinggi, sehat selalu. Nah itu. Nah makanya untuk menyampaikan pesan secara serempak, maka dilakukanlah yang namanya penyampaian pesan itu melalui yang namanya komunikasi massa. Disampaikan melalui televisi, radio, disiarkan secara langsung. Nah itu adalah masuk dalam kategori yang disebut dengan perspektif komunikasi massa gitu ya. Dalam kajian sosiologi komunikasi massa dipahami sebagai proses sosial yang mempengaruhi cara berpikir, sikap dan perilaku masyarakat melalui media. Gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin kajian sosiologi komunikasi dengan komunikasi massa, dijelaskan di sini adalah mempengaruhi cara berpikir, sikap dan perilaku masyarakat melalui media. Jadi artinya bahwa masyarakat itu kalau melihat sesuatu itu, misalnya contoh ya, kalau kita ngomongin tentang acara televisi tentang makan-makan gitu ya, makan-makan gitu ya, makan enak gitu ya, yang ada di televisi, biasanya orang yang menonton itu akan merasa ikut-ikutan lapar. Atau kita melihat rekomendasi tempat makannya di mana, kita coba pengen makan. Nah ini artinya bahwa komunikasi massa itu sangat mempengaruhi, melakukan persuasif yang sangat nyata kepada masyarakat gitu ya. Masyarakat yang menonton akhirnya ikut-ikutan. Nah, gitu. Istilah bahasa anak sekarang adalah FOMO gitu ya. Nah, itu. Oleh karena itu komunikasi massa memiliki ciri-ciri utama. Apa aja ciri utama? Artinya pesan bersifat umum dan terbuka. Komunikan berjumlah besar dan heterogen. Menggunakan media teknologi, bersifat satu arah atau terbatas interaksinya. Artinya kita akan membahas tentang komunikasi massa, ciri-cirinya ya. Apa sih yang dimaksud dengan pesan bersifat umum dan terbuka? Artinya pesan yang disampaikan itu tidak bersifat rahasia. Semua orang harus tahu, semua orang harus mengetahuinya, semua orang harus paham, semua orang harus pokoknya dibuka secara lebar. Itu artinya itu yang disebut dengan bersifat umum dan terbuka. Lalu yang kedua, komunikan berjumlah besar dan heterogen. Heterogen itu artinya bermacam-macam suku, bermacam-macam suku budaya, khas dan segala macam. Nah ini yang disebut dengan heterogen. Jadi penyampaiannya itu misalnya ada informasi nggak terbatas di Pulau Sumatera, tidak terbatas di Pulau Jawa. Tapi semua provinsi dari yang ada di Sumatera, yang ada di Jawa, yang ada di Kalimantan, yang ada di Sulawesi, dan ada yang di Papua, mereka itu akan menerima pesan tersebut. Itu yang artinya bahwa komunikan itu, penerima pesan itu seluruh orang yang ada di Indonesia, gitu ya. Yang berikutnya, bahwa ciri utama komunikasi massa adalah menggunakan media teknologi, ya. Ya, yang disebut dengan media teknologi di sini adalah penggunaan alatnya gitu. Penggunaan alat yang canggih, ada pemancar gitu ya. Terus ada audionya segala macam. Nah, ini yang disebut dengan alat ya, teknologi-teknologi yang memungkinkan menyampaikan pesan secara serempak.
Lalu yang berikutnya, sifat dari komunikasi massa itu adalah bersifat satu arah atau terbatas interaksinya. Artinya bahwa kalau kita nonton televisi, mau nggak mau, suka nggak suka, pasti sifatnya satu arah. Ya, misalnya kita lagi nonton sinetron nih, ya kita nonton sinetron, kita sebel banget sama siapa ya penjahatnya, kita pengen ngomong gitu, tapi kita nggak bisa karena kita hanya menonton doang. Lalu apa yang disebut dengan terbatas interaksinya? Misalnya terkecuali televisi itu membuka pesan secara misalnya apa ya, ada interaksi secara live, ada buka telepon, siaran telepon. Nah, gitu ya, bisa berinteraksi. Nah, itu terbatas doang. Tidak semua orang bisa apa ya? Semua orang bisa melakukan interaksi. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melakukan itu. Nah, itu ya maksudnya ya. Lalu apa itu karakteristik komunikasi massa? Beberapa karakteristik komunikasi massa antara lain, yang pertama, komunikator itu bersifat lembaga. Artinya komunikator ya orang yang menyampaikan pesan ya. Bersifat melembaga itu adalah dia ada di suatu studio. Jadi pesannya itu akan disampaikan kepada masyarakat serempak yang menonton televisi. Gitu ya. Artinya pengiriman pesan bisa berupa instruksi media seperti stasiun televisi bisa, perusahaan media bisa, portal berita juga bisa. Nah, ini adalah contoh-contohnya adalah TVRI yang bisa menjangkau dari Sabang sampai Merauke, dan juga pemberitaan yang dilakukan oleh CNN Indonesia. Nah, ini adalah yang disebut dengan komunikator bersifat lembaga. Lalu yang kedua adalah pesan bersifat publik. Artinya pesan ditujukan kepada masyarakat luas dan dapat diakses oleh siapa saja. Yang tadi saya bilang bahwa sifatnya umum, terbuka, semua orang bisa melihat, semua orang bisa mendengar, semua orang bisa membaca. Nah, itu adalah salah satunya ya. Media bersifat teknologi, artinya komunikasi massa memanfaatkan teknologi komunikasi massa seperti televisi, internet, media sosial, radio. Nah, ini adalah salah satu bentuknya. Sekarang ada media terbaru adalah podcast gitu ya, misalnya gitu ya. Yang berikutnya, khalayak bersifat heterogen, artinya audiens terdiri beberapa latar belakang yang terdiri dari usia, pendidikannya berbeda, usianya berbeda, budayanya berbeda, status sosialnya berbeda. Nah, ini adalah semua sama. Semua orang kaya, orang miskin gitu ya. Semua bisa mendengar. Anak muda, orang tua, anak-anak bisa mendengar. Nah, itu bisa disampaikan, kita bisa mendengar gitu ya. Lalu berikutnya, apa itu fungsi komunikasi massa dalam masyarakat? Komunikasi massa memiliki beberapa fungsi penting dalam kehidupan sosial ya. Yang pertama, fungsinya adalah fungsi informasi. Artinya media menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat mengenai peristiwa atau kejadian gitu ya. Misalnya contoh apa nih kalau kita ngomongin informasi ya, tadi saya bilang misalnya pemerintah menyampaikan bahwa ada kenaikan harga BBM, penyesuaian harga BBM karena terjadinya perang. Nah, itu adalah salah satu fungsinya. Masyarakat bisa tahu alasannya kenapa pemerintah menaikkan harga BBM gitu ya. Lalu yang kedua adalah fungsi pendidikan. Artinya media dapat menjadi sarana edukasi bagi masyarakat melalui program yang bersifat informatif dan edukatif. Artinya media dapat menjaga contohnya apa nih? Media dapat menjadi sarana edukasi bagi masyarakat ya. Artinya bahwa televisi harus menyiarkan sesuatu hal yang memberikan efek edukatif, pendidikan ya gitu. Jadi ada satu hal motivasi yang diberikan oleh pembicaranya biar orang tuh termotivasi gitu ya. Misalnya ada seminar tentang investasi keuangan gitu ya, itu disiarkan jadi orang yang tahu, oh ternyata perlu juga kita menabung. Nah, itu salah satu bentuknya gitu ya. Lalu berikutnya adalah fungsi yang tadi adalah fungsi hiburan. Artinya media juga menyediakan hiburan seperti film, musik, dan acara televisi. Media bukan hanya sekadar apa ya, kalau dulu TVRI hanya berita aja, tapi media televisi juga menjadikan sebagai tempat hiburan bagi masyarakatnya ya. Ada film, ada musik, ada acara talk show, ada acara kuliner. Itu adalah hiburan-hiburan yang sedikit mengobati rasa rindu masyarakatnya akan aktivitas mereka gitu ya.
Yang berikutnya adalah fungsi pengawasan sosial. Artinya apa? Media berperan mengawasi jalannya kehidupan sosial, politik, dan pemerintah. Kita sering kali tuh ngeliat tuh, ya contohnya adalah misalnya ada televisi berita, TV One, CNN Indonesia, Metro TV gitu ya, Kompas. Terkadang kalau misalnya kita berbicara tentang apa ya, misalnya kenaikan harga BBM, nanti ada pengamat yang mengamati. Ada pro dan kontranya di situ kan. Akhirnya pengamat bercerita, oh kita menaikkan harga BBM karena ada masalah perang. Akhirnya semua harga naik gitu ya. Terus pengamat yang mengkritik juga boleh, misalnya, wah kalau kenaikan harga BBM ini dilakukan saat ini gitu ya, beban masyarakat akan menjadi besar misalnya contoh. Nah ini adalah ada pro dan kontra, diundang gitu ya, akan memberikan edukasi, pemahaman kepada masyarakat gitu ya. Nah ini adalah fungsi komunikasi massa dalam masyarakat. Lalu berikutnya ada teori pengaruh media dalam komunikasi massa apa aja. Ada yang namanya teori jarum hipodermik ya. Teori ini menyatakan bahwa media memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap masyarakat. Pesan dianggap langsung mempengaruhi audiensnya. Teori jarum hipodermik ini ibaratnya adalah namanya jarum ya. Kalau kita nggak lihat jarum ini masyarakat langsung tertusuk gitu ya. Nah ini artinya bahwa media gitu ya, komunikasi massa itu langsung pesan yang disampaikan langsung ke arah sasaran, tepat sasaran. Tuh, ini penonton, nih anggap penonton, dan ini kalau kita lihat adalah jarum suntiknya. Tuh, masuk ke sini. Ya, jadi yang disebut dengan makna jarum hipodermik atau jarum suntik itu maknanya adalah sebuah jarum yang masuk ya ke tubuh manusia. Artinya ke masyarakat. Ada pesan yang coba disampaikan. Nah, itu artinya ibaratnya komunikasi massa adalah seperti teori jarum hipodermik. Tapi ada teori-teori yang lain. Ada teori agenda setting. Teori ini menjelaskan bahwa media tidak selalu menentukan apa yang harus dipikirkan masyarakat, tetapi media menentukan isu apa yang penting untuk dipikirkan. Ya, ini yang disebut agenda setting. Kira-kira kalau misalnya apa ya yang penting banget di masyarakat itu ya, gitu ya. Jadi media tuh memikirkan dulu. Kalau ada peristiwa kebakaran, ada peristiwa tsunami gitu ya, ada peristiwa kenaikan harga BBM, ada peristiwa tentang MBG, kira-kira yang paling dibutuhkan oleh masyarakat itu yang mana? Gitu ya, pengen diketahui oleh masyarakat itu yang mana? Itulah yang dijadikan prioritas. Bahwa teori agenda setting itu bahwa media akan men-setting kira-kira informasi apa ya yang harus disampaikan ke masyarakat, berita apa yang akan disampaikan ke masyarakat, informasi apa yang akan disampaikan kepada masyarakat. Maka teori yang tepat adalah teori agenda setting ya. Tokoh yang mengembangkan teori agenda setting yaitu Maxwell Malcolm dan juga Donald Shaw ya gitu ya. Selain teori agenda setting juga ada yang namanya teori uses and gratification. Teori ini menjelaskan bahwa audiens aktif maaf saya lagi kurang sehat ya. Teori ini menjelaskan bahwa audiens aktif memilih media untuk memilih kebutuhan tertentu seperti informasi, hiburan atau identitas diri ya. Teori uses and gratification ini adalah teori berdasarkan kebutuhan. Uses and gratification. Ya, misalnya contoh, kalau misalnya teman-teman lagi pakai kendaraan mobil gitu ya, lagi nyetir mobil gitu ya. Kira-kira media yang digunakan apa sih gitu ya? Apakah radio? Apakah televisi? Pasti kalau kita lagi nyetir pasti udah otomatis yang kita butuhkan adalah konsentrasi. Nggak mungkin kita nyetir sambil nonton TV. Maka yang dibutuhkan adalah radio. Ya ada hiburan musiknya, ada informasi yang disampaikan. Nah itu adalah yang disebut teori uses and gratification. Tergantung kebutuhan kita. Nah kalau kita seandainya lagi di mana ya, lagi di ruang tamu gitu ya, lagi di ruang tamu, kira-kira media yang kita gunakan apa? Pasti kita akan memilih televisi. Sambil duduk sama keluarga, kita nonton televisi. Nah karena apa? Ini berdasarkan kebutuhan kita. Kita nggak mungkin dong gitu ya, sambil di ruang keluarga gitu ya, tiba-tiba kita dengerin radio bareng-bareng gitu kan, nggak lucu banget gitu ya. Jadi lebih pas kalau kita di ruang keluarga menggunakan menonton televisi. Itu yang disebut dengan teori uses and gratification ya. Tokohnya adalah J.G. Blumler ya. Itu adalah salah satu tokohnya.
Oleh karena itu, apalagi perkembangan komunikasi di masa di era digital. Perkembangan teknologi ini membentuk afiliasi baru. Ya, bahwa yang namanya media itu tidak hanya disampaikan melalui televisi, tidak hanya disampaikan melalui radio, tetapi oleh media baru yang disebut dengan apa? Ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram. Nah, ini adalah salah satu bentuk yang disebut dengan perkembangan bahwa komunikasi massa bergeser ke arah perkembangan digitalnya. Dampak komunikasi bagi masyarakat, dampak positifnya penyebaran informasi menjadi lebih cepat, memperluas pengetahuan masyarakat dan juga mendukung proses pendidikan. Sementara dampak negatifnya bagi masyarakat adanya komunikasi massa apa? Penyebaran hoax itu lebih cepat, manipulasi opini publik, ketergantungan pada media, itu kayak gitu. Ya, nah ini ada setiap apa yang kita miliki pasti ada dampak positif, ada yang namanya dampak negatif. Tergantung kita ya sebagai penonton, pendengar, pembaca kita mensiasatinya seperti apa gitu ya. Kesimpulannya bahwa komunikasi massa merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern. Media massa tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga membentuk opini, nilai dan budaya masyarakat. Lalu dengan perkembangan teknologi digital, komunikasi massa menjadi lebih interaktif dan melibatkan partisipasi masyarakat secara lebih luas ya. Bahwa komunikasi massa pastinya akan memberikan sebuah dampak gitu ya, dampak secara cepat kepada masyarakat yang mendengar, membaca ataupun melihatnya. Itu adalah salah satu prolog kesimpulan berbicara tentang komunikasi massa dalam konteks perspektif sosiologi komunikasi. Dan ini ada latihan teman-teman semuanya, latihannya bisa dikerjakan gitu ya. Nanti kalau udah jangan lupa absen di LMS kalau yang buat teman-teman online gitu ya. Jangan lupa juga di submit juga tugasnya ke LMS-nya juga. Tapi buat teman-teman yang ada di kelas ini bisa dijapri ke saya untuk sebagai nilai tambah bahwa teman-teman sudah menyelesaikan tugas yang dikerjakan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Jangan lupa istirahat gitu ya, minum obat, minum vitamin kalau ngerasa badan kurang sehat ya. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.